Alas Roban, hutan kecil di sebuah kecamatan, Gringsing, kecamatan yang terletak paling timur di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalanan yang begitu menanjak dan berkelok di sebuah bukit dengan rindangnya pepohonan jati berukuran besar. Jalur yang dikenal angker karena banyak kejadian yang tak lazim dan banyaknya kecelakaan. Di jalur lama, tengah, terdapat tugu keselamatan. Tak jauh dari itu terdapat makam petilasan Syekh Jangkung yang dulu pernah berkuasa di daerah itu, namun nisan untuk memperingatinya tumbang di dekat salah satu pohon jati yang cukup besar. Roban berasal dari kata rob yang berarti air naik. Kata ini sangat dikenal oleh masyarakat pesisiran. Kampung Roban sendiri ada di Kecamatan Subah. Roban berada di daerah pantai Laut Jawa. Suasana tempat ini hingga sekarang masih saja diselimuti hawa mistik yang kental. Perkampungan Roban dahulu dikenal dengan Roban Siluman. Konon pada waktu yang telah lampau, masyarakat Roban banyak yang memiliki ilmu tinggi hingga dapat merubah dirinya sebagai buaya. Dari sinilah dikenal siluman buaya yang menjadikan Roban sebagai Roban Siluman. Namun demikian Alas Roban dan Roban memiliki peran penting jika dilihat dari sejarahnya. Kabupaten Batang dahulu dikenal sebagai kawasan Alas Roban yang masih sepi belum seramai pemukiman penduduk sekarang ini. Alas Roban dikenal dengan tempatnya para siluman, lelembut, dan gerong, perampok. Kawasannya terhitung mulai perbatasan Kabupaten Kendala dengan Kabupaten Batang saat ini hingga kota Pekalongan. Pada zaman pemerintahan Sultan Agung Mataram Islam sekitar tahun 1620-an, terjadi penolakan paham antara VOC dan Mataram yang sebelumnya menjalin diplomasi dalam kawasan dan penyediaan persenjataan. Sultan Agung bermaksud menggempur VOC yang berada di Batavia. Pasukan yang terlibat dalam penyerangan berasal dari berbagai tempat di Jawa. Untuk dapat mendukung persediaan logistik maka dibangun pos-pos pendukung logistik di berbagai tempat yang salah satunya di Alas Roban. Dalam membangun pos di Alas Roban, Sultan Agung mengutus Ki Bahu Rekso untuk membuka Alas Roban. Pembukaan konon dimulai dari Kecamatan Subah ke arah barat. Hal ini dimaksudkan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menanam berbagai macam sumber makanan untuk mendukung kebutuhan logistik. Pada saat berada di Kali Lonjahan, Rahmat, Bahu Rekso berencana membuat bendungan. Namun di tempat yang akan dibangun dengan terkenal kenapa pada malam Jumat Kliwon untuk mendapatkan bantuan kekuatan. Kemudian kayu dapat diangkat dan dihancurkan. Peristiwa ini disebut ngembat watang, mengangkat kayu, yang kemudian dijadikan nama Batang. Peristiwa pertapaan Ki Bahu Rekso kemudian diperingati dengan acara Kliwonan yang dilaksanakan setiap Jumat Kliwon di alun-alun kota Batang. Pos yang dibangun diperkirakan berada di daerah Balai Kambang, Gringsing. Di sini terdapat pesanggerahan yang diyakini peninggalan Sultan Mataram. Ditambah dengan adanya patung ular yang mirip dengan Hardo Waliko yang dipamerkan di Keraton Mataram, Yogyakarta namun tanpa mahkota. Balai Kambang adalah sebuah bangunan di atas sumber mata air yang muncul dari tanah. Di sekitarnya terdapat rawa yang cukup luas yang kini berubah menjadi persawahan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa persawahan di sekitarnya adalah sawah yang berdiri di atas bekas rawa karena tekstur tanahnya. Balai Kambang kemudian dijadikan sumber irigasi untuk sawah yang luas. Jalur tengah lama Alas Roban dibangun oleh Belanda. Tak jauh dari jalur lama itu terdapat Goa Jepang. Goa Jepang dibangun sekitar tahun 1942 oleh Jepang. Di Batang ditemukan dua Goa Jepang yaitu di Alas Roban dan Pantai Roban. Goa Jepang di Alas Roban terdapat sekitar 13 mulut goa buatan saat Romusha dan Bantang saat itu. Sungai kecil yang ada di dekat goa ternyata adalah bekas jalur tang yang menghubungkan jalur lama dengan jalur lingkar yang baru dibangun tahun-tahun lalu. Goa Pantai Roban dibangun sekitar 1942 dan digunakan hingga tahun 1948 oleh Jepang. Goa Pantai Roban ini terletak di dekat Kali Ngodek yang cukup lebar dan berkedalaman 20 meter. Menurut saksi mata dahulu ini dijadikan pelabuhan Jepang saat memperebutkan Indonesia dengan Belanda. Goa tersebut dijadikan persembunyian oleh Jepang. Jepang pada tahun 1945 saat kemerdekaan RI belum pergi dari Indonesia. Mereka baru pergi dari Indonesia setelah sekutu melepaskan bom atom ke kota Nagasaki dan Hiroshima.